Nah, fi hadzal liqa sanuwassilu ma bada'nahu fil ayah al-ula min surati al-insan. Masih berkaitan dengan ayat pertama, jadi tentang hal harfu istifham sudah kita bahas, kemudian fi'il madhi ada ya'ti juga sudah kita bahas sampai ke bentuk ibdal dan i'lalnya, dan mulai sore ini kita mulai masuk ke lafadz alal insani. Ya, kita kira kedudukannya sebagai apa? Nah, tafadhal ikra awalan akhida. Wa amma qawluhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa amma qawluhu ta'ala 'alal insani hal ata 'alal insani hinun 'alal insani jarrun wa majrurun lakinnama muta'allaquhu 'alal muta'alliquhu 'alal insani yata'alliqu bimadha al-jawab annahu yata'allaqu bil fi'li ata hal ata hinun 'alal insani ata'alluqu ذكرناه كثيرا في Dzakarnahu. شرح ذكرناه كثيرا في شرح الألفية مع أن ابن مع أن ابن مالك مالك Lam Ustaz ya yadha. Nah, لم يضع له بابا أو مكانا خاصا في الألفية ولكننا شرحناه بشيء من التوسع عندما شرحنا قبل الألفية الزهرية ونحن كنا قد شرحنا الزهرية من قبل في 30 درسا وفي آخر الزهرية عقد الشيخ خالد الزهري فصلا خاصا عن حكم حكم شبه الجملة hukmi شبه شبه jumlah. شبه الجملة ومن ذلك تعلقها Ta'alluquha. فألقها فشبه الجملة أي الجار والمجرور والظرف ظرف الزمان والمكان لابد لها من متعلق ما معنى متعلق يعني الأمر الذي يقع في شبه الجملة ما الذي وقع فيها Nah, nashr awalan hadhil faqrah. Paragraf pertama ini kita jelaskan dulu, ini mulai masuk ke pembahasan alal insani. Wa amma qawluhu ta'ala alal insani min al-ayah hal ata alal insani hinun. Ya, ini kemarin yang hinunnya sempat kita singgung ya. Jadi hinun ini sebagai fa'il, tapi dia munfasil atau terpisah dari fiilnya, dipisah oleh alal insani ini. Maka kalau kita i'rab ya, kita ketahui dulu bahwa alal insani ini termasuk jar wa majrur. Ya, ala huruf jarnya, al insani isim majrurnya. Lakinna ma muta'allikuhu, ya jar majrur itu selalu
ada ta'alluqnya, ada kaitannya. Dan kaitannya mesti dengan fi'il ya. Alal insan yata'allaqu bimada. Maka jawabnya adalah annahu yata'allaqu bil fi'li ata. Bi fi'li ata. Hal ata hinun alal insan. Ya ini ya. Ta'alluqnya hal ata hinun alal insan. Tapi kalau di ayat hal ata alal insani hinun. Nah, maka alal insan ini kaitannya adalah ata. Kepada manusia. Kepada manusia apa yang terjadi adalah sesuatu yang datang. Ata. Atau kedatangan dari hinun ini, suatu masa ini. Kepada siapa? Ta'alluqnya kepada manusia, alal insan. Tsumma qala Syekh, at-ta'alluqu dzakarnahu katsiran fi syarhil alfiyah. Jadi muta'alliq atau ta'alluq kaitan jar majrur dengan fi'il ini ternyata sudah banyak dijelaskan beliau selama mensyarah alfiyah. Ma'ana ini artinya walaupun walaupun Ibnu Malik lam yadha lahu baban aw makanan khassan fil alfiyah. Walaupun Ibnu Malik tidak menempatkan bab khusus yang membahas tentang ta'alluq ini. Jadi babnya yang dimunculkan Ibnu Malik dalam alfiyahnya ya mesti bab huruful jar. Mesti di situ nanti ada ta'alluqnya. Kemudian di bab dzaraf mesti di situ ta'alluqnya. Walakinnana syarahnahu bi syai'in min at-tawassu' indama syarahna qabla al-alfiyati. Ini Ustaz kurang tahu bacanya apa ini, Al-Az-Zuhriyah atau Al-Azhariyah. Soalnya ini baru dengar juga nama kitab nahwu juga. Az-Zuhriyah apakah Azhariyah? Ya. Berarti sebelum belajar alfiyah ini, Syekh juga mengisi kajian tapi dengan kitab Al-Az-Zuhriyah. Dan di sana banyak dibahas tentang ta'alluq. Minat tawassu' ya. Jadi pembahasannya diperluas dalam ta'alluq ini, ta'alluq huruf-huruf jar. Wa nahnu kunna qad syarahna al-Az-Zuhriyah min qabli, atau ini min qablu ya. Bacanya min qablu. Wa nahnu kunna qad syarahna al-Zuhriyata min qablu fi 30 darsan. Jadi sampai ada 30 kali pertemuan itu adalah mengkaji tentang Az-Zuhriyah. Wa fi akhir al-Az-Zuhriyah aqada Syekh Khalid Al-Azhari, ini antara Al-Azhari atau Al-Zuhri, faslan khasan an hukmi syibhil jumlah. Di akhir pembahasannya itu beliau menempatkan pasal khusus, faslan khasan, tentang hukum-hukum syibhul jumlah. Wa min dzalika ta'alluquha. Syibhul jumlah dengan ta'alluqnya. Fasyibhul jumlati ay al-jar wal majrur wal dzarf imma dzarfu zaman wa imma dzarfu makan.
Jadi kalau disebutkan syibhul jumlah itu tiga kemungkinan ini. Kalau enggak jar majrur, yang kedua dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Sebenarnya hanya jar majrur sama dzaraf. Cuma dzaraf di sini masih dibagi lagi jadi dua. Dikatakan syibhul jumlah, syibhun itu artinya menyerupai kalimat meskipun kalimat ini belum sempurna gitu ya. Itu hanya misalkan fil masjidi, amamal fasli, atau misalkan qabla usbu'. Jadi ini contoh dari syibhul jumlah. Yang pertama fil masjidi, ini jar majrur. Amamal fasli, ini dzaraf makan. Amama di depan. Jadi yang keterangan tempat itu berarti dzaraf makan. Qabla usbu'in, seminggu yang lalu. Qabla usbu'in, ini dzaraf zaman. Nah, jadi ini yang disebut syibhul jumlah. Dia belum menjadi kalimat yang sempurna, jadi setengah dari kalimat, maka dinamakan syibh, menyerupai. Dan di sini la budda laha min muta'alliqin. Ma ma'ana muta'alliq? Jadi ketika dimunculkan syibhul jumlah, ya, itu harus ada tempat kembali muta'alliqnya dengan apa gitu ya. Di sini dijelaskan dulu makna dari muta'alliq itu apa. Yakni al-amrul ladzi yaqa'u fihi syibhul jumlati. Jadi muta'alliq ini perkara di mana terjadinya atau objek yang dikenai syibhul jumlah. Nah, contohnya di ayat tadi hal ata 'alal insani hinun. Jadi ata ini atau 'alal insani ini ya. 'Alal insani ini kan syibhul jumlah berupa jar majrur. Jadi muta'alliqnya dengan fi'il ata ya. Apa yang akan terjadi pada manusia? Bahwa sesuatu akan datang. Dan apa yang datang? Yang datang adalah hinun, suatu masa. Nah. Baik, al-faqrah allati ba'daha. Ustaz, kalau contohnya apa syibhul jumlah yang muta'alliqnya berupa isim, Ustaz? Yang berupa isim ya. Gimana itu, Ustaz? Selama ini muta'alliq itu selalu fi'il ya. Selalu fi'il. Atau kalau memang jumlahnya adalah jumlah ismiyah, bisa kembali ke isim. Jadi tidak harus fi'il. Misalkan kita tulis di sini as-sayyaratu amamal ma'had misalkan.
Ya, di sini muta'aliknya adalah sayyarah di Oh, gitu, depan Ustaz. pesantren. Berarti tergantung jenis kalimatnya ya, Ustaz ya. Tapi yang Ustadz tahu sebenarnya kembalinya itu mesti ke fi'il ya, muta'alik itu. Nah, Ustaz. Kembali ke fi'il ataupun ke isim itu eh, kalaupun ke isim mesti nanti kembalinya ke hinun tadi. Kan hal ada Hmm. alal insani hinun. Tapi ternyata enggak. Alal insani kembali ke Hmm. ata. Kalau misalkan ini memang dorof makan ya, amamal ma'had. Kalau begini misalkan as-sayyaratu tasiru amamal ma'had. Nah, maka ketika ada tasiru, saro yasiru berjalan atau melintas gitulah ya, mobil melintas di depan pondok. Maka muta'aliknya adalah tasiru, bukan ke sayyarah. Hmm. Hmm. Ya, jadi kita sepakati dulu bahwa muta'aliknya ini berkaitan dengan uh, fiilnya dulu ya. Nanti qadarullah Hmm. kalau kita nemu contoh yang dengan isim, nah itu bisa kita jadikan landasan. Hmm. Saya waktu tasiru tasu. Karena fiil sendiri itu juga punya muta'alik dengan huruf jar. Fiil ya. Seperti kemarin ada ihtama yahtamu ya. Ihtama yahtamu memperhatikan. Ini wajib ada muta'alik, yaitu dengan huruf jar ba atau bi. Ihtama bi. Hmm. Kalau kita tidak kasih huruf jar bi, itu maknanya ndak apa berubah ya. Maknanya berubah ya. Atau Hmm. bahkan tidak bermakna fiil kalau tidak disertai huruf jar bi. Nah, silakan dilanjut dulu. Misalul dzalik. Misal dzalik, law qulna masalan nazala al-Qur'anu munqazan minallahi. Minallahi jarrun wa majrurun. Tayyib. Uh, Malladhi. Ya, sebentar. Nah, misalul dzalik contoh Hmm. selain dari ayat, kita ambil contoh yang lain di sini. Lau qulna masalan nazalal Qur'anu apa ini mungkodan minallahi. Minallahi jarun wa majrurun. Tayyib, malladhi minallah an-nuzul. Yani nuzulul Qur'an. Alladhi minallahi nuzulul Qur'an. Ya, di sini nazala. Nazala kan fi'il ya. Hmm. Nazala fi'il. Minallahi jar wa majrur muta'alliq bi fi'il nazala.
Jadi apa yang berasal dari Allah atau apa yang terjadi dari Allah di sini adalah nuzul. Nuzulnya Quran. Fanaqulu minallahi muta'alliq bi fi'il nazala. Yakni nazala al-Qur'anu nuzulan kainan. Jadi munqadhan ini bermakna kainan. Artinya terjadi. Dari sisi Allah. Munqadhan minallahi. Alladhi hadatsa minallahi an-nuzul. Nuzulul Quran. Fanaqulu minallahi muta'alliq bi nazala. Lakin law qulna nazala al-Quran munqadhan minan nar. Nah, sekarang ini kalau kita ganti ternyata nazal al-Qur'anu munqadhan minan nar. Al-Qur'an diturunkan dari api. Kira-kira bagaimana? Bisa enggak ini? Nah, wasil al-qiraah Minan nari hal naqulu innaha muta'alliqatun bi nazala al-Qur'anu minan nar la ma yasih. Idzan fata'allaqu yaqumu 'alal ma'na walladhi minan nari al-inqadhu idzan fanaqulu minan nari muta'allaqatu bimadha? Bi munqadhan. Nazal al-Qur'anu munqadhan minan nari muta'alliqu bi munqadhan. Fahadha ma'na ta'alluqu amru. Nah, Ustaz? fahada ma'na ta'alluqi Fahadha ma'na ta'alluqi amru ma'nawiyun. Amrun ma'nawiyun. Malladhi waqa'a fi shibhil jumlati alladhi waqa'a ala shibhul jumlati tata'allaqa bimadha? Ya, sebentar. Lanjut Ustaz. Ini paragraf selanjutnya Panjang ya. panjang sekali. Ini kita jelaskan dulu. Ya, ini kalau jumlahnya kita ganti. Nazal Qur'anu munqadhan minan nar. Minan nari hal naqul innaha muta'alliqatun binazal. Nah, ini yang Yuda tanyakan tadi, apakah bisa muta'alliqnya berupa isim? Nah, ini kita temukan setelah ini. Nazal al-Qur'anu minan nar. La ma yasihu idzan fata'alluqu yaqumu 'alal ma'na. Jadi kita mentaklik ya, menyambungkan makna syibul jumlah itu kita perhatikan min haitsu makna. Munqadhan yang tadi ya, yang dia munqadhan min Allah itu artinya terjadi. Tapi ketika diganti kalimatnya minan nari, ini dari kata angkoda yungkidu yang artinya bisa menyalakan gitu ya. Nah, maladhi minan nar. Yang terjadi dari api itu adalah al-inqad. Al-inqad itu menyalakan. Dan inqad di sini tadi kan bentuknya munqadan ya. Munqadan bukan fi'il. Idan fanaqulu minan nari muta'alliqun bimada bi munqadan. Maka muta'alliqnya kalau sibul jumlahnya berupa minan nari bukan minallah, itu kembali ke munqadan, bukan ke nazalnya, bukan ke nuzulnya. Yani nazalal Qur'anu munqadan minan nari.
Ya, mungkodan di sini bisa kita i'rab sebagai hal ya. Ini sepertinya hanya contoh dan tidak mungkin kebenarannya ya. Iya. Berarti kalau Masa kita terjemahkan secara letterlek, berarti Al-Quran itu eh, diturunkan munqadzan minan nar. Maksudnya gimana, Set? Kalau diartiin, Set? mungkodan ini sebagai halnya. Hal itu Dalam dalam keadaan, keadaan keadaan menyala gitu ya. Al-Quran turun, jadi nazal ini kan artinya turun, dia turun sendirinya. Quran turun dalam keadaan menyala dari dari api, api. dari api. Eh, Ini hanya iya contoh sih, saja. Makanya contohnya. la ma yasih muta'alliqun bi mungqadan. Tapi kalau kita telusuri muta'alliqnya minan nar ini, ya mesti dengan inqad yang artinya menyala. Fahada makna ta'alluq amrun ma'nawiyun. Maka ta'alluq ini adalah perkara yang maknawi ya. Jadi kita sesuaikan dengan makna. Jadi tidak semua bisa dan cocok kita ta'alluqkan dengan fi'il ya. Kalau kita sambungkan dengan fi'il nazala, itu tidak bisa di sini. Karena jar majrurnya atau syibhul jumlahnya beda. Minallah sama minan nar. Alladhi waqa'a ala syibhil jumlati syibhul jumlati tata'allaqu bimadha. Ya, ini pertanyaan baru. Apa yang terjadi pada syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu secara hakikatnya ta'aluk, berkaitan dengan apa? Apakah tadi fi'il atau isim? Nah, ini kita telusuri di sini. Nah, silakan. Laukul taman. Laukul tamasalan jitu musri'an khamis yaumul khamis zarfun tayyib ma alladhi waqa'a fi yaumil khamis al-maji'u idzan naqulu yaumul khamisi Yaumal. yaumal idzan naqulu yaumal khamisi hadza muta'alliqun bi ji'ta. فإذا قلت مثلا رأيت محمدا مسافرا يوم Yaumal. الخميس يوم الخميس طيب يوم الخميس ما الذي حدث فيه هل رأيتك يعني رأيت يوم الخميس رأيت محمدا يوم يوم الخميس يوم الخميس محتمل أم السفر رأيت محمدا مسافرا سفره كان يوم الخميس كان يوم الخميس محتمل هذا محتمل وهذا محتمل فلهذا يقع الخلاف خلاف بين المفسرين في مثل مثل ذلك إذا كان الأمر يحتمل أكثر من وجه هذا محتمل وهذا محتمل كلهما محتمل. Nah, Ustaz, Muhtamalun. kurang dengar, Ustaz? Muhtamalun. Nah, محتمل محتمل حينئذ نبحث عن المراجحات والمرجحات Wal murajjihat. والمراجحات كثيرة إما لفظي لفظي لفظية Imma lafziyatan. إما لفظية وإما معنوية وهي كثيرة ليس هذا محلها لكن محل لكن الكلام فقط
alal anit ta'alluqu anit al ta'alluqa ala anna ta'alluqa ala anit ta'alluqa qad yakunu wadihan wa dhalik bihasbil ma'na wa qad yahtamilu aktsaru min wajhin. ahsan. Nah, nah ini bisa kita tentukan kira-kira muta'alliqnya kembali ke fi'il apakah ke isim. Lau qulta masalan, lau qulta jika engkau mengatakan ji'tu musri'an yaumal khamis, saya datang lebih cepat atau saya datang tergesa-gesa gitu ya. Ji'tu musri'an yaumal khamis, kita baca yauma karena dia sebagai dhorof ya. Dhorof itu mansub, maka bacanya yauma, lailata, qabla, ba'da, nah itu semua mansub. Ji'tu musri'an yaumal khamisi. Yaumal khamisi huna dhorfun. Kira-kira dhorof zaman atau dhorof makan. Akhirnya. Yaumal khamis. Zaman Ustaz. Zaman ya, waktu. Hari. Jadi kalau sudah berkaitan hari, bulan, pekan, nah itu berarti dhorof zaman. Kalau dhorof makan tadi, amama, waro'a, tahta, fauqa. Ya, jadi yang berkaitan dengan tempat atau arah, nah itu dhorof makan. Tayyib, mal ladzi waqa'a fi yaumil khamis? Apa yang terjadi pada hari Kamis? Al-maji. Yang terjadi adalah kedatangan. Al-maji. Nah, kita fokus ke fiilnya saja di sini dulu. Yaumul khamis di sini ada fiil ji'tu. Nah, maka kalau kita tentukan itu kembali dulu ke masdarnya ya. Masdarnya adalah maji. Idzan naqulu yaumal khamis hadza muta'alliqun bi ji'tu atau muta'alliq dengan fiil jaa yaji'u. Fa idza qulta masalan, ini kalau engkau mengatakan jumlah yang lain, ra'aitu Muhammadan musafiran yaumal khamis. Nah, sekarang ini bagaimana kita menentukan ta'alluqnya di sini? Ini agak banyak ihtimal sekarang ini. Apakah kembali ke ro'a itu atau ke Muhammad atau ke yang musafir? Baik. Yaumal khamis malladhi hadatsa fihi? Pada hari Kamis itu yang terjadi apakah penglihatanmu? Engkau memandang sesuatu, hal ru'yatuka? Apa yang kita lihat atau yang terjadi di hari Kamis itu karena kita melihat Muhammad safar, ru'yatuka, yakni ru'yatuhu yaumal khamis. Ra'aita Muhammadan yaumal khamis. Dan yang dilihat pada hari Kamis itu adalah Muhammad. Muhtamal, di sini terjadi dua pilihan. Muhtamal. Amis safar ataukah justru safarnya yang berkaitan dengan hari Kamis ini? Ra'aitu Muhammadan musafiran. Wa safaruhu kana yaumul khamis. Kana yaumul khamis. Dan safarnya Muhammad ini juga bertepatan pada hari Kamis. Muhtamal. Hadza muhtamal wa hadza muhtamal. Jadi kita nisbat ke ro'a itu muhtamal, ke Muhammad muhtamal, ke safarnya juga muhtamal. Falihada yaqa'ul khilafu bainal mufassirina fi mithli dzalika. Idza kana al-amru yahtamilu aktsar min wajhin hadza muhtamal. Ya, apabila suatu perkara itu ada lebih dari beberapa
kemungkinan ini ya, karena bisa kita kembalikan ke ro'a itu, bisa juga kita kembalikan ke musafir. Ini dari ulama tafsir sendiri, bainal mufassirin ya qaul khilaf, terjadi khilaf. Hina idzin nabhasu 'anil murajjihat wal murajjihatu katsiratun. Karena adanya muhtamal ini, keraguan-raguan ya, atau opsi gitu, arti dari muhtamal, maka kita memerlukan murajjihat, sesuatu yang merojihkan, ya, sesuatu yang menguatkan apakah kembali ke ru'yah atau kembali ke safar. Imma lafdhiyatan, jadi murajjihat ini bisa berupa lafadz ya, wa imma ma'nawiyatan, ataukah hanya sekedar makna. Wa hiya katsiratun laisa hadza mahalluha. Tapi sayangnya di sini menyebutkan pembahasan tentang murajjihat ini panjang sekali, dan kajian ini laisa hadza mahalluha, bukan tempat untuk membicarakan tentang murajjihat ini. Nanti nggak selesai-selesai ayat satunya ini. Lakin al-kalam faqat ala anna ta'alluqa qad yakun wadihan. Tapi yang ingin kita ketahui dari belajar i'rab ayat Quran ini, yang ta'alluqnya itu terlihat jelas gitu ya. Ala anna ta'alluqa qad yakun wadihan. Itu saja cukup. Kalau banyak ihtimal itu sebaiknya kita lewati. Wadzalika bihasabil ma'na. Dan untuk melihat jelas atau tidaknya ta'alluq itu, kita kembali ke makna. Maknanya lebih cocok kemana gitu ya, kita arahkan. Wal ma'na huna qad yahtamilu aktsaru min wajhin. Suatu makna itu, makna dari jumlah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Tapi kalau Ustadz pribadi, dari jumlah ro'a itu Muhammadan musafiron yaumal khamis, ini bisa kita tinjau dari ru'yah, karena yang terjadi pada hari Kamis itu adalah ru'yah. Kita melihat apa yang terjadi, yaitu Muhammad sedang safar, atau kembali ke safar, ke musafirannya. Kalau kita kembalikan ke musafiran, berarti ini sudah ta'alluqnya berkaitan dengan isim ya, tidak lagi dengan fi'il. Walaupun isim fa'il ini ada suatu pekerjaan di dalamnya, yaitu safar. Musafir, orang yang safar. Nah, jadi ini ya, kita bisa tinjau ke ru'yah atau ke musafir. Karena hari Kamis itu juga terjadi safar. Dan terjadi juga kita melihat orang safar. Kalau yang tadi, as-sayyaratu tasiru amamal ma'had, maka ini ya jelas kembali ke tasiru. Yang terjadi hadasnya adalah melintas gitu ya. Tasiru. Kalaupun misalkan as-sayyaratu amamal ma'had, berarti ta'alluqnya tidak ada yang lain lagi, ya sudah, kembali ke as-sayyarah. Tapi kalau as-sayyaratu tasiru amamal ma'had, mending kembali ke fi'il ya. Karena ta'alluq ini berkaitan dengan hadas. Hadas itu kejadian. Dan kejadian itu terjadi pada fi'il, bukan terjadi pada isim. Jadi ya dulu ala hadas wa zaman itu fi'il, bukan isim. Karena isim kan tidak berkaitan dengan waktu ya.
tidak berkaitan Berarti dengan memang waktu. berarti memang untuk menerjemahkan itu apa? I'rab itu ya perlu tahu artinya dulu ya, Ustaz ya. Betul. Iya, terutama apa? Posisi manzilah minal i'rab. Hmm. Insyaallah. Tapi tidak berat kan kitab ini, berat Enak nggak sih, kira-kira? karena Lebih tanya rinci jawab gitu ya. ya, bentuknya tanya jawab. Eh, jadi apa ya? Jadi kayak ngajarin yang benar tapi ngajarin juga yang salahnya gitu. Oh, ini kalau gini salah. Jadi kayak makin paham sih, Ustaz. Iya, betul. Memang syekhnya ini kita perhatikan memang muridnya baru menjawab seperti ada watul istifham diluruskan. Ya kan, diluruskan yang benar adalah harful istifham. Kalau ada tulis istifham itu masih umum, entah isim istifham atau harful istifham. Nah, sekarang lanjut lagi. Langsung 2 paragraf وعلى saja. وعلى ذلك قوله تعالى على الإنسان هل أتى على الإنسان حين على الإنسان متعلقة بماذا؟ بأتى الذي حدث على الإنسان إتياني، ونقول على الإنسان متعلق بأتى. Nah, hal ada. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حين فاعل، من الدهر جار ومجرور. طيب طيب من الدهر شبه الجملة أيضا، شبه الجملة ما إعراب شبه الجملة هنا صفة لحين. نعم، للقاعدة أن جمل Mana? وأشباه شبه الأشباه Wa وأشباه asbab hal. أشباه الجمل بعد نكرات المخص Mahdoh. محضة. نعم، محضة نعوت. Na'udun. نعم، نعوت. وبعد المعارف والمرتبطات أحوال. وبعد محتمل الذي هو تعريف والتنكير يصح أن يكون حالا. Nah, wa ala dzalika qauluhu ta'ala 'alal insani. Ini kok al isra ini. Bener apa enggak? Kok al isra ini? Seharusnya masih al insan ya. Aizan kayaknya Ustaz. Khata matba'i. Hal ata 'alal insani hinun. 'Alal insani muta'alliqatun. Muta'alliqatun bimadza? Bi ata. Alladhi hadatsa 'alal insani al-ityan. Yang terjadi pada manusia ini adalah kedatangan. Ata ya'ti. Masdarnya al-ityan. Ini sudah ketemu ya. Muta'alliq 'alal insan adalah ata. Hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri. Hin huna fa'ilun. Karena yang datang adalah masa hinun. Kemudian setelah hinun ada minad dahri. Minad dahri adalah jar majrur juga. Jadi alal insani jar majrur, minad dahri juga jar majrur. Minad dahri huna shibhu
jumlatin aidha, termasuk sibul jumlah. Ma i'rabu sibul jumlah huna, i'rab dari sibul jumlah ternyata adalah sifah dari hin. Jadi minad dahri ini adalah sifat dari hin. Tapi dia berupa sibul jumlah. Naam, lil qa'idati annal jumala wa asbaha al jumali ba'da an-nakirah al mahdhah na'utun. Jadi sibul jumlah ya, minad dahri ataupun jumlah ya, jumlah setelah nakirah, maupun sibul jumlahnya setelah nakirah. Dalam hal ini adalah nakirah yang mahdhah. Mahdhah itu seperti hinon ini kan apa? Mahdhah ini kita sebutkan sebagai artinya itu tulen gitu ya. Nakirah yang tulen, maksudnya tidak membutuhkan keterangan lagi bahwa dia sebagai nakirah. Na'utun, maka sebagai na'at. Maka minad dahri ini sebagai na'at. Dan na'at itu bahasa lainnya adalah sifat. Maka hinun di depannya itu sebagai man'ut, yang diikuti, yang disifati. Wa ba'dal ma'arifil mahdhati ahwal. Dan setelah ma'rifah, entah itu jumlah atau sibul jumlah, kok setelah ma'rifah yang mahdhah itu mesti berupa ahwal, berupa hal. Jadi ini perbedaan nakirah setelahnya jumlah atau sibul jumlah itu sebagai sifat atau na'at. Ma'rifah mahdhah setelahnya jumlah atau sibul jumlah, maka itu sebagai hal. Wa ba'dal muhtamali alladhi huwa at-ta'rif wa at-tankiru yasihu ay yakuna na'tan. Nah, di sini yang penting. Wa ba'dal muhtamal alladhi huwa at-ta'rif wa at-tankir yasihu ay yakuna na'tan. Kalau muhtamal ya. Muhtamal seperti tadi, ta'alluqnya dengan mana? Alladhi huwa ta'rif wa tankir yasihu ay yakuna na'tan. Maka sebaiknya kita bawa ke na'at saja. Wa yasihu ay yakuna halan, dan juga bisa kita bawa ke hal. Nam utika al-misal. Di anna bil misal sayatadhu al-maqal. Dengan contoh maka akan semakin jelas suatu permasalahan. Ya. Misalkan jumlah yang pertama berbunyi kursiyun minal hadidi. Jumlah kedua berbunyi al-kursiyu
Nah, yang pertama kursiyun. Kursiyun ini nakiroh ya, karena tanwin nakiroh. Minal hadidi jar majrur jar majrur jar majrur ini di sini sebagai sifat kursiyun minal hadid. Kursi yang terbuat dari besi. Kursiyun minal hadid. Jadi sifat dari kursi ini elemennya besi gitu ya. Dia sifat. Yang kedua, al-kursiyu. Al-kursiyu ini sebagai ma'rifah. Ma'rifah itu ada al-nya. Al-kursiyu. Kemudian jumlah setelahnya masnu'un minal hadid. Di sini ada tambahan masnu'un. Karena akan kita ambil dua contoh. Bisa berupa jumal ya, jumlah, atau hanya sibul jumlah. Ini ataukah ini gitu ya. Yang pertama sibul jumlah minal hadid. Yang kedua memang jumlah masnu'un minal hadid. Nah, yang kedua ini al-kursiyu masnu'un minal hadid sebagai hal. Keadaan kursi itu telah dibuat dari besi. Keadaannya dibuat dari besi. Kalaupun misalkan masnu'un di sini, masnu'un kita hilangkan al-kursiyu minal hadid, maka ini tetap sebagai sebagai hal ya, i'rabnya sebagai hal. Ini yang perlu dicatat garis bawahi. Bahwa setelah ma'rifah hal, setelah nakirah na'at. Nah. Contoh satu lagi ya. Misalkan yang kedua, yang pertama kana thalibu yata'allamu an-nahwa. Seorang siswa belajar nahwu. Ini at-thalibu dia ma'rifah. At-thalibu ma'rifah. Setelah ma'rifah ada jumlah yata'allamu an-nahwa. Maka yata'allamu an-nahwa ini sebagai ahwal. Sebagai hal. Jadi keadaan murid itu belajar nahwu. Yang kedua, ra'aitu tiflan yabki. Saya melihat anak kecil menangis. Tiflan dia nakirah. Nakirah dengan tanwin, tiflan ya, bukan atiflu. Maka tiflan ini dia sebagai nakirah. Setelah nakirah ada jumlah fi'liyah harusnya ini ya. Cuma dia tidak membutuhkan maf'ul bihi, maka cukup ya begini.
Nah, ya bagi di sini itu sebagai sifat. Sebagai sifat. Maka bisa juga kita bilang ro'a itu tiflan bagian. Ro'a itu tiflan ya bagi. Nah, mungkin sampai di sini, Yuda. Jadi selanjutnya dari paragraf huna minad dahri. Visual. Atau cukup dulu? Ya, insya Allah setelah ini Ustadz sudah nemukan yang apa tabel-tabel sama diagram itu bagan-bagan mengenai ringkasan yang kita pelajari di awal kemarin tentang apa nahwu jurumiyah ya. Nanti insya Allah dikirimkan biar mudah ngingatnya ya apa tempat-tempat profa nasab jar sama jazm yaitu mudah sekali untuk murojaah, lebih ringkas, lebih simpel dan lebih menarik gitu ya. Idzan naktafi bihadzal qadri. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.